Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah bangunan yang megah dan kokoh itu bisa berdiri? Semuanya pasti berawal dari sebuah cetak biru kan? Ada fondasi yang kuat dan ada pilar-pilar yang menopangnya. Nah, hari ini kita bakal pakai analogi keren ini buat ngupas tuntas struktur dasar Islam langsung dari salah satu ajaran inti Nabi Muhammad. Oke, kita langsung aja ya. Cetak biru buat seluruh pembahasan kita hari ini datangnya langsung dari sumber ini. Sebuah hadis sahih yang jadi rujukan utama. Kutipan inilah yang bakal jadi fondasi kita buat ngerti gimana sih sebenarnya bangunan keimanan dalam Islam itu didirikan satu persatu. Jadi, poin kuncinya di sini, seluruh struktur amalan dalam Islam itu pusatnya di angka ini. 5. Dan ini bukan sekedar angka loh ya. Ini tuh kayak sebuah kerangka kerja, sebuah framework yang ngasih bentuk ke seluruh kehidupan seorang muslim. 5 pilar utama yang menopang segalanya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu cetak biru besarnya. Terus, kita bedah satu-satu elemen arsitekturnya. Mulai dari fondasi, tiang-tiang hariannya, bagian pembersihannya, sampai puncaknya. Terakhir, kita bakal lihat gimana semua itu nyambung jadi satu bangunan yang utuh. Oke, ayo kita mulai. Kita buka dulu nih Dena Arsitektur untuk sebuah kehidupan yang berlandaskan iman. Ini gambaran besarnya dulu ya, sebelum kita zoom in ke detail-detail setiap komponennya. Ini dia nih, kelima pilarnya. Anggap aja ini daftar bahan bangunan utama dalam cetak biru kita. Kita punya fondasi, kita punya tiang-tiang penyangga, elemen pemeliharaan, sampai atap yang jadi mahkotanya. Nah, sekarang yuk kita lihat masing-masing ini perannya apa. Setiap bangunan yang kokoh, kuncinya pasti di fondasi kan? Harus kuat, nggak boleh goyang. Nah, dalam Islam, fondasi itu adalah pilar yang pertama dan yang paling krusial. Disinilah semua pilar lainnya nanti akan berdiri. Inilah dia syahadat. Ini lebih dari sekedar ucapan loh. Ini tuh kunci yang membuka gerbang keimanan. Coba deh bayangin, cuma dengan satu kalimat ini seseorang tuh secara sadar, boom, mengubah seluruh arah hidupnya. Jadi ini bukan cuma teori, tapi sebuah komitmen aktif yang jadi dasar dari semua amalan setelahnya. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita butuh tiang-tiang penyangga kan? Sesuatu yang bikin bangunan itu tegak berdiri setiap hari. Nah, kita masuk ke pilar kedua, yang fungsinya persis seperti tiang-tiang pendukung harian ini. Dan tiang-tiang itu adalah sholat. Coba kita pikirin deh. Di tengah-tengah sibuknya kita kerja, belajar, atau ngapain aja, 5 kali sehari seorang muslim itu mengambil jeda. Sengaja putus dulu sama dunia buat nyambung lagi sama Tuhannya. Ini adalah ritme harian yang terus-menerus nguatin fondasi biar bangunan imannya nggak roboh diterpa kesibukan. Lanjut ya, bangunan itu kan nggak cuma didiriin, tapi harus dirawat, harus dibersihkan. Betul? Nah, 2 pilar berikutnya ini fungsinya kayak gitu, sebagai sistem pembersihan, baik buat diri sendiri maupun buat komunitas secara luas. Nah, yang keren di sini adalah gimana keduanya ini saling melengkapi. Lihat ya, zakat itu fokusnya membersihkan harta. Kita ngasih sebagian rezeki kita itu bukan cuma bantu orang lain, tapi juga mencuci harta kita sendiri. Nah, di sisi lain ada puasa atau saum. Ini soal membersihkan diri, menahan hawa nafsu buat melatih disiplin dan empati. Jadi, yang satu membersihkan hal-hal material, yang satunya lagi membersihkan jiwa. Sekarang kita sampai di bagian puncaknya, elemen terakhir yang menyatukan semuanya. Anggap aja ini mahkotanya bangunan kita. Sebuah perjalanan sekali seumur hidup yang jadi titik kulminasi dari ekspresi keimanan. Dan inilah dia haji. Ini lebih dari sekedar jalan-jalan biasa. Coba deh bayangin, jutaan orang dari seluruh penjuru dunia. Beda bahasa, beda budaya, semuanya pakai baju putih yang sama, berdiri berdampingan. Nggak ada lagi status, nggak ada lagi jabatan, semuanya lebur jadi satu. Inilah kenapa haji jadi puncaknya. Ini adalah wujud nyata dari persatuan dan jadi penyempurna simbolis dari bangunan iman seseorang. Oke, kita udah bedah satu persatu pilarnya. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan kita lihat gambaran utuhnya. Gimana semua bagian ini bisa nyambung jadi satu bangunan iman yang kokoh dan berfungsi secara menyeluruh. Jadi kalau kita rangkum, arsitekturnya jadi jelas banget kan? Ada fondasi keyakinan lewat syahadat, ditegakkan tiap hari sama tiang-tiang sholat, terus dirawat dan dibersihkan lewat zakat dan puasa, dan disempurnakan sama atap pemersatu yaitu haji. Masing-masing punya fungsi, tapi kekuatan sejatinya baru muncul kalau semuanya jalan bareng.
Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita pikirkan bareng-bareng. Setelah kita lihat gimana tiap pilar punya perannya sendiri, dari keyakinan pribadi, koneksi harian, kepedulian sosial, sampai perjalanan puncak, gimana kelima pilar ini kalau dijalankan bersama bisa jadi lebih dari sekedar ritual. Gimana mereka bisa jadi sebuah cetak biru utuh untuk menjalani hidup.